jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah. Yaitu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Mereka bilang gini, ini kan belum putus karena belum diketok sama DSB. Tapi dia buat aturan yang walaupun belum diputus di DSB, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang nih, kita harus lawan. Ya, saya setuju dengan Bapak Presiden. Kita harus lawan. Kita nggak ada mundur-mundurnya mengenai masalah ini. Kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya. Menurut Bahlil, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo tersebut tidak berdasarkan logika alias ngawur. Pasalnya bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Ya, Mas Pras, sebenarnya sih kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil sih ada benarnya juga ya, bahwa IMF kok kepo banget ya, sudah 3 tahun baru kali ini datang, kenapa nggak dari awal? Kalau bahasa kami para pengusaha, kenapa nggak dari 2 tahun 2020 pada saat kita digugat oleh WTO, gitu kan di awal tahun 2020 kita digugat karena pelarangan ekspor. Nah, IMF di mana pada saat itu? Kenapa hadir dan mulai bercuap-cuap saat ini di saat Indonesia sudah melakukan yang namanya keberhasilan hilirisasi nikel. Ya, kalau kita lihat apa yang sudah terjadi untuk hilirisasi nikel, kalau terlalu berhasil malah over. Ulang-ulang kita sampaikan kebanyakan malah ya. Nah, mungkin sebagai data ya Mas Pras, sampai akhir Juni kemarin, ini udah bulan Juli ya. Di bulan Juni 2023 sudah ada 53 pabrik pengolahan pirometalurgi loh. Pabrik pengolahan pirometalurgi sudah ada 53 badan usaha, dan itu berdiri 179 furnace. Banyak banget lah itu ya. 179 furnace ini menghasilkan yang namanya NPI, ferronikel, sampai ke nikel matte. Bahkan di tahun 2023 ini sudah ada 4 pabrik pengolahan hidrometalurgi yang menghasilkan MHP, nikel sulfat, bahkan lagi mengolah untuk menuju ke prekursor. Ya, ujungnya kita punya baterai ya, mudah-mudahan. Nah, dari keberhasilan hilirisasi ini, kenapa saat ini baru IMF datang untuk menyampaikan ada pembatasan? Apakah ini khusus nikel atau tujuan IMF ini untuk mineral lain yang sebenarnya bulan kemarin kan bauksit juga sudah dilarang ekspor ya, dan nanti akan ada pembatasan atau pelarangan ekspor untuk bahan baku atau biji-biji raw material yang mineral lain. Nah, kita tidak tahu nih, saya belum baca detail juga. Tapi kalau untuk nikel kayaknya nggak make sense deh. Kalau misalnya saat ini sudah kita berhasil, sudah banyak pabrik pengolahan, kemudian malah yang kita khawatir kita kurang nih cadangannya kalau terlalu banyak, terus nanti kita mau ekspor. Kayaknya ini nggak make sense banget ya. Gimana kita dukung dong hilirisasi di sini? Indonesia mempunyai pasokan nikel terbesar, tapi untuk menjadi raja baterai kita membutuhkan litium, ya. Jadi kita membutuhkan litium itu untuk melengkapi, untuk menjadi suatu material cathode, ya. Mungkin saya boleh memberikan contohnya, ya. Boleh. Jadi yang pertama itu Indonesia ini kaya dengan nickel ore, ya. Nickel ore, ya. Nickel ore terbesar in the world. Ya, kita punya cadangan sekitar 27 juta ton. Ini nikel yang terbesar di dunia. Nikel ore ini mentah, ya. Tapi nikel ore saja tidak cukup. Ya, nikel ore ini perlu ada proses. Ada 2 proses. Yang pertama, proses kalau limonite itu dijadikan nickel pig iron untuk steel. Itu sudah berkembang. Tapi kita masih membutuhkan yang satu lagi dengan hidrometalurgi atau pirometalurgi menjadikan MHP. Jadi kita harus membuat smelter, ya, supaya hasilnya untuk seperti jadi ini.
Ini tahapan kedua ya. Jadi ini Indonesia sekarang China atau banyak investasi untuk merubah ini ya yang nikel kadar rendah menjadi MHP. MHP. Ya, Dan ini pakai HPAL ini ya, Ya, untuk HPAL. menuju ke MHP ini ya. Ini baru tahap 2 ya, Bu baru ya. tahap Oke. berikutnya nih Iya. ya teknologi. Tapi ini saja belum cukup. Jadi kita membutuhkan untuk menjadi cathode itu harus ada proses. Nah, Proses ini ekstraksinya dari ini kan mengandung nikelnya ya, ada kobaltnya juga harus menjadikan sulfat. Jadi the next itu kita harus membuat nikel sulfat ya. Jadi ini sudah meningkat. Ini added value-nya dari sini sudah 15, ini sudah lebih dari 20 kali. Oke. Ya sampai ke sini saja ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk membuat kathoda ya, Oke. cathode ya. Kita berhenti di sini dulu. Ini sudah masuk dalam produk hilirisasi apa belum, Ya, Bu? sudah. Sebenarnya ya? hilirisasi itu dari bagaimana dari Dari si ore? nikel ore itu menjadi yang added value-nya menambah gitu. Jadi pig iron masuk di dalamnya juga. masuk di begitu dalam ya? juga. Oke. Itu yang sisi untuk steel, sedangkan ini untuk baterai gitu ya. Nah, setelah ini kita sampai ke nikel sulfat, sebenarnya ini juga udah bisa kita ekspor. Karena banyak negara membutuhkannya. Si gitu nikel ya. sulfat Nikel ini ya. sulfat ini. Tapi tentu saja jangan dong. Kalau bisa kita mempunyai juga kobalt sulfat dan mangan sulfat ya. Saya nggak tunjukkan di sini. Kemudian itu bisa dijadikan prekursor. Jadi ini, ada NMC 811, ya. nikel sulfatnya 80%, kobalt sulfatnya 10%, mangan sulfatnya 10%, jadilah prekursor. Prekursor ini bisa mendatangkan banyak. Jadi prekursor Terdahsyat. ini Nggak usah ribet-ribet yang lain, berhenti di Jadi, sini aja ya, Bu. Indonesia kalau misalnya nih ya, saya bilang Indonesia jangan cuma bangga di sini dong gitu. Ya, betul. Indonesia bisa menjadi produsen prekursor terbesar di dunia. Itu udah number one in the world. Tanpa kita mungkin tidak membutuhkan negara lain gitu loh. Karena kita kobalt ada, mangan juga banyak ya di di Indonesia bagian timur. Jadi sebenarnya rantai pasok untuk sampai prekursor Indonesia punya. Oke. Tapi tentu saja Pengolahannya sudah sampai ke prekursor juga. sampai prekursor. Untuk yang sekarang yang dilakukan sekarang untuk baru hilirisasi. sampai. Jadi ini sekarang ada Harita Group ya. Mereka sudah membangun merencanakan untuk membuat yang terbesar nikel sulfat. Sulfat dulu. Ya, Oke. sulfat dulu. Jadi sekarang udah ada berapa puluh yang ke arah smelter ke MHP, tapi yang ini sudah beberapa. Nah, sekarang tinggal mereka itu nanti melengkapi untuk next-nya. Ini sudah ada 30 kali added value-nya ya. Nah, sekarang dari prekursor ini sebenarnya kita membutuhkan ya litium. Jadi litium itu bentuknya putih kayak seperti ini. Inilah yang dicari-cari. Dari di Australia Oke. ini ya. Jadi serbuk putih ini adalah Nilainya besar nilainya sekali besar. ya. Walaupun kita campurannya itu hanya 7%. Dibandingin yang tadi keseluruhan Kayak salad ini. dressing gitu ya, kayak Bu. salad dressing itu. Iya, iya. Ya, tapi nggak ada ini, nggak jalan ini, baterai nggak bisa jalan. Jadi Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar litium ini. Nah, setelah jadi ini, proses ini jadi proses yang terpisah ya. Satu proses jadi prekursor, kemudian kita tambah litium, dan terakhirnya inilah yang menjadi cathode. Ya, Jadi kalau Indonesia oke. bisa sampai mempunyai cathode, ini warnanya hitam ya, ini 811, ini Indonesia udah bisa ya at least belum jadi raja baterai sih, tapi raja katoda dunia gitu. Yang terkait dengan hilirisasi, ini kan merupakan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana untuk produk mineral dan batu bara itu harus ada nilai tambah di dalam negeri. Ya tentu dalam pelaksanaannya itu harus ada afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 yang lalu, ini pemerintah melalui Menteri Investasi, waktu itu masih Kepala BKPM, itu mengumumkan itu adanya kebijakan larangan ekspor untuk nikel. Dari proses pelarangan tersebut, itu ya memang kita melihat investasi yang masuk di hilirisasi ini semakin lama semakin besar. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada, kita belajar dari negara-negara maju tempo hari, misalnya Inggris. Pada saat Inggris mau mendorong bagaimana mereka mengembangkan industri tekstilnya dalam negeri, mereka melarang itu adanya ekspor wall. Itu terjadi pada tahun 1614. Tentu ini kita melihat perkembangan negara-negara maju yang lain, ini tidak ada negara maju tanpa adanya industrialisasi.
Jadi kita lihat dengan adanya amanat undang-undang, ya kemudian kita mengeskalasi kegiatan investasi ekonomi dalam negeri, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden harus terjadi nilai tambah hilirisasi dalam negeri itu dilaksanakan. Seharusnya apa yang direkomendasikan oleh IMF itu kan bagaimana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk lebih baik ke depan menjadi negara maju. Ya, kita memiliki roadmap untuk menjadi negara maju paling lambat 100 tahun semenjak kita merdeka. Kita Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk apa yang direkomendasikan oleh IMF, kita kan juga punya pengalaman pahit dengan IMF atas rekomendasi-rekomendasi pemulihan ekonomi waktu krisis tempoh hari. Ini ada rekomendasi misalnya yang terkait dengan tadi sudah sampaikan sama Pak Rizak bahwa rekomendasi IMF ini kita tidak boleh melajurkan industri dirgantara. Kemudian ada BUMN yang direkomendasikan untuk dijual. Kemudian ada aset yang dikelola oleh pemerintah itu juga untuk direkomendasikan untuk dilakukan pelepasan. Tentu pada saat rekomendasi ini kita jalankan bukannya semakin lebih baik, tetapi ini kita mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Dengan kebijakan pemerintah yang ada saat ini berarti kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi amanat dari undang-undangnya sendiri. Kemudian ya kita juga memiliki prinsip bahwa dengan adanya proses hilirisasi ini ada investasi yang masuk, multiplier efeknya itu sangat luar biasa. Ya. Sudah disampaikan kita perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi angkatan kerja kita yang tumbuh sekitar 3 juta tenaga kerja setiap tahun, ditambah dengan pengangguran yang existing. Kemudian dengan adanya proses hilirisasi berarti nilai tambahnya dalam negeri, ruang fiskal pemerintah itu juga akan semakin besar. Di lain pihak itu juga ini dengan adanya produk yang orientasi ekspor itu justru nilai ekspornya itu mengurangi defisit kita. Jadi ini makin lama eskalasi kegiatan ekonomi kita akan menjadi semakin kuat.